Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali dalam Today Message, belajar kebenaran dari sumber yang benar. Saya akan melanjutkan mengenai tema Providensi Allah bagian ketiga. Kali ini kita mau belajar dari tokoh iman, yaitu tentang Abraham. Abraham yang dipanggil, Abraham yang taat, Abraham yang setia, bahkan Abraham dijadikan sahabat Allah. Poin penting yang mau kita pelajari hari ini bagaimana keteladan Abraham begitu banyak. Tapi saya akan simpulkan menjadi 3 teladan Abraham yang akan saya bahas kali ini. Jadi providensi Allah dalam kisah Abraham menjadi sahabat Allah dilatar belakangi dari Kejadian 15 ayat 6. Mengatakan begini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya Alkitab mengungkapkan secara khusus kualitas iman Abraham yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran, yang disebut sedekah. Dan seluruh hidupnya Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya, bapak segala bangsa, bahkan sahabat Allah. Kalau melihat Kejadian 15 ayat 5 dikatakan Abraham akan memiliki keturunan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bandingkan dengan Yesaya 41 ayat 8, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Jelas, Abraham yang kukasihi. Paralel dengan Yakobus 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nats tentang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi ada sebuah relasi, ada sebuah kedekatan. Kenapa Allah mengatakan dia sahabatnya? Karena Abraham percaya. Kepercayaannya itu diperhitungkan oleh Allah. Sehingga Allah peduli. Allah mengasihi. Allah melihat hidupnya Abraham. Inilah merupakan providensi Allah. Pemeliharaan Allah, perlindungan, penyertaan, rencana dan rancangan Allah untuk Abraham. Apa yang kita maknai dari kisah ini untuk kita responi, untuk kita pelajari di zaman sekarang, saudara? Jadi jelas rangkuman kisah Abraham ini merupakan gambaran hidup untuk kita pelajari. Rangkuman kisah Abraham dari Kejadian pasal 12, 13, 14, 15 bahkan sampai 22. Kalau kita melihat bagaimana Abraham ketika usia 75 tahun, dari Mesopotamia Haran dipanggil ke tanah Kanaan. Pada usia 86 tahun, dia punya putra yang pertama dari Hagar, yaitu Ismail. Pada usia 100 tahun, dia punya putra Ishak sebagai anak perjanjian yang dikorbankan di Gunung Moria. Itulah yang akan diperhitungkan menjadi iman yang diyakini Abraham. Iman yang diresponi oleh Allah, ketaatannya, kesetiaannya. Kalau melihat latar belakang Abraham sebelumnya namanya Abram. Dari kata bahasa Ibrani artinya bapak yang luhur. Dan diubah oleh Allah menjadi Abraham. Dari bahasa Ibrani juga artinya bapak sejumlah besar bangsa. Jelas Allah punya rencana, rancangan terhadap Abraham. Kata dari Abraham, teks asli Ibrani adalah Ab artinya bapak atau father. Dan Hamon artinya berlipat atau banyak. Dan kata Am artinya bangsa. Mengacu kepada Kejadian 17 ayat 5. Pada kata perasa ki ab hamon goyim netatika. Artinya karena aku membuatmu menjadi bapa dari banyak sekali bangsa-bangsa. Dan Abraham pun juga dijuluki sebagai Abraham bapa kami. Abraham Apinu. Abraham bapa kami di Yesaya 63 ayat 16 sering diulas. Matius 3 ayat 9 sering diulas. Lukas 3 ayat 8, Yohanes 8 ayat 39 dan lain-lain. Jadi dari dasar rangkuman ini kita akan pelajari lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Ada 3 teladan Abraham dalam kehidupan orang percaya untuk kita praktekkan di zaman sekarang. Pertama, ketaatan kepada Allah dan iman yang diuji. Jadi taat kepada Allah dengan imannya yang diuji. Yang kedua, bersyafaat bagi orang lain. Kata syafaat yang asli adalah kutspah, sebuah komplain, sebuah protes keras.
Yang ketiga yang kita bahas rendah hati. Kerendahan hati Abraham pribadi yang rendah hati kepada Allah dan juga terhadap manusia. Ini yang akan kita pelajari, yang kita akan pahami. Bukan sekedar wacana, tapi kita akan belajar praktekkan. Di latar belakangi dari sebuah panggilan, Abraham kenapa harus ke Kanaan? Kalau ngelihat Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan 32, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Haran memperanakan Lot. Berawal kisah Terah generasi Sem, putra Nuh. Sudah dimulai untuk melakukan perintah Allah dari Ur Kasdi Mesopotamia ke tanah Kanaan. Bersama seluruh keluarga, harta benda dan budak-budaknya. Sampailah dia di Haran dan menetap. Kalau Yosua 42 ayat 2 menegaskan dan menjelaskan Terah menyembah Allah yang lain dan belum mengenal Allah secara pribadi. Jadi ketika perintah dari Allah untuk pergilah leka sudah dimulai dari zaman Terah, tapi Terah tidak peka. Terah tidak taat atas panggilan Allah kepada dia. Ketika itu Terah berusia 250 tahun dan wafat di Haran. Dilanjutkan Abram pada usia 75 tahun beserta Sarai, Lot, seluruh harta benda dan budak-budaknya dari Haran ke tanah Kanaan. Abraham merespon panggilan Allah dengan bahasa tadi, bahasa panggilannya leka. Jadi respon Abraham baik terhadap panggilan Allah. Jelas kalau kita lihat latar belakang panggilan Abraham itu dilatar belakangi dengan panggilan Terah sebenarnya. Abraham melanjutkan untuk ke tanah Kanaan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, tiga teladan ini ya, Mbak. Ketiga teladan ini di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan singkat. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Jelas sampai selanjutnya. Jadi yang pertama, taat kepada Allah. Abraham dipanggil Allah, betapa Abraham taat kepada Allah, beriman, percaya dan menyaksikan iman tersebut sepanjang kehidupannya tanpa kompromi. Ditunjukkannya kepada Allah ketaatannya. Dia nurut saja, dia manut saja, dia ikuti apa yang dikatakan Allah untuk pergi dari Haran ke tanah Kanaan. Dia akan dibuat menjadi orang yang termasyhur, menjadi bapa bangsa. Dan Abraham belum tahu seutuhnya seperti apa yang akan dialami. Atas ketaatannya Alkitab mengakui Abraham sebagai sahabat Allah. Yang saya bilang tadi Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya Alkitab mengungkapkan secara khusus kualitas iman Abraham tadi. Karena taat kepada Allah, setia kepada Allah atas panggilannya. Maka Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Ketaatannya diuji kembali. Setelah dia melakukan hijrah dari Haran ke Kanaan dan dijanjikan seorang anak. Setelah mendapatkan seorang anak dan harus dikorbankan. Jadi ketaatannya diuji. Keimanannya diuji. Di Kejadian 15 ayat 1 sampai 4 mengatakan sebuah keluhan, sebuah komplain yang dikatakan teks aslinya adalah ariri. Bagaimana engkau Tuhan mengatakan upahmu akan sangat besar, sedangkan hidupku dalam kutuk tanpa memiliki anak. Kata kutuk ariri, tanpa memiliki anak. Ariri artinya tanpa memiliki anak, artinya kutuk. Yang kubunya hanya Eliazar. Di Kejadian 22 ayat 9 sampai dengan 10. Menanti seorang anak, keturunannya sudah ada dan lahir dari Sarah sebagai anak perjanjian, setelah ada untuk dikorbankan. Ini dilema sekali. Menanti bertahun-tahun bahkan 100 tahun usia Abraham pada saat itu ketika punya anak yang namanya Ishak. Tapi harus dikorbankan.
Tapi yang kita ambil hikmahnya adalah taat kepada Allah. Kesetiaannya kepada Allah. Nurutnya, manutnya kepada Allah. Itu yang kita pelajari di zaman sekarang. Yang kedua saudara, Abraham bersyafaat bagi orang lain. Kalau kita lihat kejadian peristiwa Sodom Gomora di kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33, teladan kasihnya Abraham untuk kota Sodom dibandingkan dia membicarakan kejahatan Sodom Gomora atau kelakuan atau keburukan orang lain. Di latar belakangi ketika itu Abraham didatangi 3 malaikat yang disebut malaikat Yahweh. Allah menampakkan diri seperti manusia disebut teofani di Mamre. Allah menceritakan, Allah menunjukkan bahwa kota Sodom akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Apa yang terjadi? Ada sebuah perdebatan, ada sebuah kompromi, sebuah ketidaksetujuan ketika Allah akan menghancurkan kota Sodom. Pada waktu yang lalu juga Abraham pernah membela kota Sodom Gomora ketika dirampok oleh pasukan Kedorlaomer bersama antek-anteknya atau raja-raja timur lainnya. Kedorlaomer dan 4 raja lainnya dihancurkan, bahkan dikalahkan oleh Abraham. Nah hari ini malaikat datang atau Tuhan datang kepada Abraham untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora atas kedegilannya, atas dosanya. Abraham bagaikan lawyer dan Allah sebagai hakim atas kota Sodom dan Gomora. Tapi kita lihat teks asli kata syafaat ini yang sebelah tadi kutspa di latar belakangi pemahamannya dalam ilmu teologi Kristen yang berlatar belakang barat seperti Katolik, Protestan, Pentakosta dan karismatik dan lain-lain. Dalam kajiannya peristiwa Sodom Gomora dipandang sebagai syafaat atau permohonan Abraham. Sesungguhnya kalau pandangan Yudaisme, kajian Ibrani naskah bahasa aslinya, peristiwa Sodom Gomora bukanlah syafaat, bukanlah permohonan, tapi kuspa. Kuspa itu bahasa Yadis, tradisi Tanak, tradisi Yahudi, yaitu ungkapan ketidaksetujuan yang kuat, komplain keras, protes keras kepada Allah ketika ada tawar-menawar seandainya ada 50 orang berdosa, 50 orang benar. Apakah Tuhan tega menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Itu tawar-menawar sampai 45, 40, 30, 35. Itu yang disebut protes keras. Jelas sekali tuh kedaulatan Allah yang begitu menarik. Allah memberikan Abraham ruang baginya untuk berkutspa. Abraham layaknya seorang lawyer yang sedang memperjuangkan nasib rakyat Sodom Gomora di hadapan hakim sang mulia yaitu Allah semesta alam. Abraham berkuspa dengan mengatakan hailah leka, jauhilah, sekali-kali tidak, amit-amit gitu. Jangan daripadamu. Masa engkau Allah yang adil, Allah yang setia mau begitu saja mengatur kota Sodom Gomora? Allah begitu demokrasi, kebijakannya boleh dikritisi oleh Abraham, bukan untuk mengubah keputusannya. Kalau lihat kejadian 18 ayat 25. Tapi Allah memberikan perdebatan itu berlangsung agar umatnya dapat menelaah atau Abraham dapat menelaah untuk memahami apa yang Allah kehendaki untuk kebaikan kota Sodom dan Gomora. Yang ketiga yang perlu kita pelajari, kerendahan hati. Abraham pribadi yang rendah hati, penuh belas kasih hingga bersyafaat bagi orang lain dan taat kepada Allah menjadi teladan bagi orang percaya dan menjadi tokoh iman sebagai sahabat Allah dan bapa orang percaya. Rendah hati Abraham di Kejadian 18 ayat 27, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu, dikatakan. Pasal 23 ayat 4, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Abraham merupakan orang yang dikasih Allah, diberkati dan disertai dengan luar biasa saudara. Namun dia tidak menjadi sombong dan tinggi hati, tetapi mengakui bahwa hanyalah debu dan abu di mata Tuhan. Ia tetap mengakui bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia menjadi bentuk penyembahan yang benar menurut Alkitab dari sikap respon Abraham kepada Allah. Abraham pun rendah hati di hadapan manusia. Ia tidak segan untuk mengatakan bahwa ia hanyalah orang asing dan pendatang. Padahal jika dia mau dan dapat menggunakan kekuasaannya, kekayaannya untuk menuntut apa yang diingini, dia sangat bisa. Dan disitulah hebatnya Abraham.
kerendahan hati Abraham. Tiga hal keteladanan Abraham yang sangat penting untuk kita sadari, untuk kita teladani saat ini di tengah segala kesulitan, segala kesukaran, adanya pandemi corona, segala tantangan yang kita alami. Kita seharusnya mampu meneladani sikap rendah hati, taat, percaya, dan berserah dengan cara Abraham kepada Allah. Sikap ini akan membantu kita untuk terus bersyukur dan memiliki motivasi untuk hidup benar dan yang dibenarkan oleh Allah untuk menjadi sahabat Allah sesuai yang difirmankan Allah kepada Abraham dan juga kita hari ini belajar kebenaran. Yang menjadi kesimpulan saudara, jadi providensi Allah, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, bahkan rencana yang terbaik dalam kisah Abraham, kepercayaannya diperhitungkan menjadi kebenaran dan menjadi sahabat Allah. Poin penting, Abraham taat kepada Allah. Abraham berkuspah penuh kasih untuk menjadi pembela atau lawyer bersyafaat bagi Sodom Gomora. Abraham rendah hati dan tidak sombong. Menjadi poin penting di akhir kisah Abraham, ketaatannya, kesetiaannya. Abraham meninggal di usia 175 tahun saudara. Dan Sarah usia 127 tahun. Sama-sama dikuburkan di gua Malpela. Anak cucunya diwariskan penyembahan Allah monoteisme, Allah yang esa, yang disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Begitu juga kita sampai hari ini diwarisi Allah yang monoteisme. Demikian Today Message pagi ini, belajar kebenaran dari sumber yang benar. Tonton terus YouTube channel One Abu 72. Amin. God bless you all.